Sebanyak 17 desa yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Alor pada Sabtu 24 Juli 2021 melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. Pemilihan kali ini diikuti oleh sekitar 40-an calon kepala desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor, Dr. Andus Immanuel Jobo MSI, saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin 26 Juli 2021, mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan Pilkades berjalan dengan baik. Untuk Pilkada serentak tahun 2021 ini dilaksanakan di 17 desa dan tersebar di 12 kecamatan. 17 desa ini kita bagi lagi menjadi 15 itu Pilkades secara langsung dan 2 desa yaitu di Kecamatan Alor Selatan itu pemilihan kepala desa antar waktu karena kepala desanya meninggal dunia. Saat ini memang kurang lebih ada 40-an calon yang telah bertanding dalam pelaksanaan Pilkades ini, dan kemarin tanggal 24 itu telah ada hasilnya sesuai dengan aspirasi masyarakat, telah memilih pemimpin yang dianggap layak untuk memimpin desa masing-masing. Secara umum pelaksanaan pemilihan kepala desa ini berlangsung dalam suasana aman, tertib, damai, dan sehat. Atau kami biasa singkat dia dengan ADATS, aman, damai, tertib, dan sehat. Meskipun memang ada riak-riak kecil dalam kegiatan pemungutan suara, tetapi semua itu bisa diselesaikan secara baik karena ada saling pengertian dan kerjasama antara semua stakeholder, baik panitia di tingkat desa, kecamatan, dukungan dari TNI Polri, para saksi calon, serta para pemilih. Sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa itu bisa berlangsung secara aman. Terkait respon masyarakat yang mengikuti Pilkades kali ini, menurut Jobo tidak sesuai target. Masih ditemukan banyak kertas suara rusak yang diakibatkan oleh kurang terbiasanya masyarakat dengan tata cara pencoblosan. Jumlah pemilih ini tidak sesuai target karena ada banyak hal-hal teknis yang masih ditemui khususnya pada saat pencoblosan. Di sejumlah TPS di desa memang kita lihat jumlah pemilihnya tinggi, tetapi surat suara yang rusak pun cukup banyak. Mungkin karena masyarakat tidak terlalu familiar dengan proses ini, sehingga mereka ketika mencoblos itu kemudian ada yang rusak. Tetapi itu memang menjadi perhatian kami untuk kami perbaiki di waktu-waktu mendatang. Saat ini Dinas PMD menurut Jobo juga telah mengantisipasi jika nantinya ada pihak yang merasa tidak puas dan menyampaikan laporan. Menurutnya upaya penyelesaian masalah akan dilakukan mulai dari tingkat desa hingga pengadilan tata usaha negara. Kami pun sudah mengantisipasi kalau misalnya ada keberatan-keberatan dari para calon yang mungkin merasa tidak puas terhadap hasil perhitungan suara ini. Kemudian mereka melakukan tindakan hukum dan lain-lain. Kami pikir itu hal yang biasa, tetapi kami selalu meminta kepada pasangan calon supaya bisa menerima hal ini secara baik dan diselesaikan di tingkat desa. Karena memang aturannya diselesaikan di tingkat desa, kemudian kalau tidak bisa bawa di tingkat kecamatan, baru kemudian bawa ke tingkat kabupaten. Tetapi itu pun kalau tidak bisa, silakan ada proses hukum yang lebih lanjut, misalnya tentang gugatan ke TUN Tata Usaha Negara atau apapun namanya, itu menjadi hak daripada para calon. Tapi kami harapkan supaya secara musyawarah mufakat hal ini bisa diselesaikan di tingkat desa dengan kearifan-kearifan lokal yang ada. Sementara itu Bupati Alor bersama jajaran Forkopimda pada hari pencoblosan mengunjungi 2 desa, yakni Desa Lawahing, Kecamatan Kabola, dan Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Alor, Ferdi Ilahal SH, saat ditemui di kediamannya, menyampaikan bahwa hingga malam ini tidak ada laporan terkait persoalan yang masuk. Disampaikan olehnya juga bahwa Pilkades tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Sampai malam ini, tepatnya jam 7 tadi, seluruh laporan camat tentang pelaksanaan Pilkades berjalan aman, lancar, dan nyaman. Ya. Dalam proses pelaksanaan ini, karena kita ada di masa pandemi COVID,
maka semua proses pelaksanaan Pilkades itu dibingkai dalam protokol kesehatan COVID. Ya, mulai dari tahapan-tahapan proses persiapan awal sampai penyaringan penetapan bakal calon kampanye dan kemudian masuk di dalam masa tenang dan pemilihan, semua dilaksanakan di TPS juga dengan protokol kesehatan. Demikian laporan tim Kominfo TV Online.